Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Lintang Firdaus, NIM A4 2018-0138 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya setelah mengikuti kegiatan KKL yang diadakan secara virtual oleh Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kegiatan KKL secara virtual ini memiliki beberapa kegiatan agenda yang telah dilaksanakan. Kegiatan agendanya sebagai berikut. Nah, pada kegiatan yang pertama yaitu pembekalan, di mana pada kegiatan pembekalan ini seluruh mahasiswa angkatan 2018 dari program studi pendidikan biologi berkumpul secara virtual melalui platform Zoom untuk mendapatkan pembekalan yang disampaikan oleh ibu dan bapak dosen. Adapun pembekalan yang diberikan dari ibu dan bapak dosen antara lain teknis penyelenggaraan KKL virtual, daftar nama kelompok, kemudian tugas-tugas yang akan dikerjakan selama kegiatan KKL virtual ini berlangsung. Nah, berikut adalah dokumentasi yang telah saya ambil selama kegiatan pembekalan untuk KKL virtual. Nah, kemudian agenda yang kedua itu ada kuliah pakar 1 dengan tema epidemiologi oleh Dr. Fitri Widianingsih, MS PhD. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih epidemiologi itu apa? Nah, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia mengenai pola penyakit. Epidemiologi dibagi menjadi dua, yaitu epidemiologi secara deskriptif, di mana ilmu yang mempelajari tentang distribusi frekuensi dan pola dari penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan tempat, orang, dan waktu. Kemudian, epidemiologi secara analitik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang determinan penyakit pada populasi tertentu. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari endemik, epidemik, dan pandemik? Oke, kita akan bahas ya. Nah, epidemik merupakan kasus penyebaran penyakit yang masih sedikit, tetapi masih terus ditemukan. Contohnya itu seperti malaria. Nah, kemudian epidemik itu adalah kasus penyebaran penyakit yang ditemukan hanya satu lokasi. Kemudian yang ketiga itu ada pandemik, di mana pandemik ini merupakan kasus penyebaran penyakit yang ditemukan di semua lokasi, seperti pada halnya saat ini, yaitu sedang maraknya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu observasi proyek mini 1, di mana hasil dari observasi proyek mini 1 ini akan dilanjutkan menjadi sebuah artikel. Untuk tugas ini saya mendapatkan tema sejarah penyebaran pandemi kolera. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan, kolera merupakan penyakit yang menginfeksi saluran usus. Kolera juga disebabkan oleh bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Kolera pertama kali ditemukan oleh salah satu dokter dan juga ahli mikrobiologi yaitu John Snow. Kolera pertama kali bermula pada tahun 1817 di kota kecil Jessore, India. Kota Jessore ini terlihat atau terkenal sangat kumuh. Kemudian, kolera ini menyebar ke wilayah Hindia pada abad ke-19. Penyakit ini disebarkan melalui para pedagang yang membawa virus saat melakukan transaksi perdagangan. Kolera di Indonesia pertama kali ditemukan di kota Surabaya. Dari kasus pandemi kolera, jumlah korban yang meninggal menurut data WHO kurang lebih 2 juta orang yang meninggal. Kemudian, untuk cara pencegahan kolera ini sangatlah mudah, cukup dengan hidup sehat dan bersih. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekankan angka penurunan pandemi kolera yaitu yang pertama, memberikan vaksinisasi kolera dan juga melakukan treatment khusus kepada orang yang terjangkit virus kolera. Contohnya itu seperti isolasi mandiri. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan kuliah pakar 1. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah pakar 2 dengan tema vektor penyakit oleh Ibu Lulus Susanti, SKM, MPD. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih vektor itu apa?
Nah, vektor itu adalah arthropoda atau serangga yang dapat menularkan penyakit atau patogen dari penderita ke orang lain. Jenis vektor itu ada dua, yaitu vektor mekanis dan biologis. Vektor mekanis adalah vektor yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya. Contohnya itu lalat rumah. Kemudian, vektor biologis yaitu vektor yang dapat menularkan patogen masuk ke dalam tubuh. Contohnya itu ada nyamuk, tungau, dan pinjal. Nah, setelah kuliah pakar 2 dilanjut dengan observasi proyek mini 2. Observasi proyek mini 2 ini akan dilanjutkan menjadi infografis. Nah, kali ini saya mengambil tema skistomiasis atau penyakit demam keong. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih skistomiasis itu apa, gejalanya itu apa, dan cara pencegahannya itu apa? Oke, mari kita bahas ya. Skistomiasis merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh infeksi cacing yang tergolong dalam genus Schistosoma. Cacing ini memerlukan keong sebagai host perantaranya. Oke, lanjut. Untuk gejala skistomiasis itu yang pertama, stadium inkubasi 4-7 minggu. Gejalanya itu ada panas, menggigil, sakit kepala, dan juga batuk non-produktif. Kemudian untuk stadium opposition itu gejalanya panas, lemah, sakit kepala, diare dengan darah atau lendir, dan juga sakit di daerah hati. Nah, gimana sih cara pencegahannya agar tidak terjangkit dengan skistomiasis? Yang pertama, itu memperbaiki cara irigasi dan pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi habitat keong, karena skistomiasis ini dibawa oleh keong sebagai host perantaranya. Kemudian yang kedua itu buang air kecil dan besar di jamban yang saniter. Hal ini dilakukan agar kotoran kecil dan besar yang telah kita keluarkan itu mengalir menuju sungai dan tidak menumpuk. Hal ini juga dapat menyebabkan adanya penyakit skistomiasis. Lalu yang ketiga itu mencampur iodin dengan air. Hal ini untuk mencegah adanya serka yang ikut masuk ke dalam air. Cara ini dilakukan jika air yang digunakan itu berasal dari mata air yang terinfeksi penyakit skistomiasis. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan kuliah pakar 2. Nah, yang selanjutnya yaitu kuliah pakar 3 dengan tema tumbuhan sebagai imunomodulator oleh Saryanto S.Pharm Apoteker. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas pengertian herbal, pengertian obat tradisional, dan juga contoh tanaman obat yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Oke, yang pertama, herbal. Herbal merupakan produk dari tanaman dengan manfaatnya dalam pengobatan atau kesehatan manusia. Lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu tanaman atau lebih. Kemudian, yang kedua, obat tradisional. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan-bahan dari tumbuhan, hewan yang secara turun-menurun diwarisi untuk digunakan sebagai pengobatan. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa contoh tanaman obat yang sering dimanfaatkan di masyarakat. Yang pertama itu ada kunyit. Kunyit digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan sistem imun, berguna sebagai antivirus dan juga antioksidan. Kemudian ada temulawak. Temulawak juga sering digunakan untuk meningkatkan sistem imun, antiinflamasi, menjaga kesehatan, dan juga meningkatkan nafsu makan. Yang terakhir itu ada jahe. Jahe digunakan sebagai sebagai imunomodulator dan juga antiinflamasi. Dari tanaman yang sudah saya sebutkan, biasanya tanaman tersebut diolah menjadi jamu tradisional berbentuk cair ataupun bubuk. Nah,
Selanjutnya, setelah kuliah pakar 3 dilanjutkan dengan observasi proyek mini 3 yang hasilnya itu sebagai katalog digital. Nah, proyek mini 3 ini saya mendapatkan tema tanaman imunomodulator untuk membantu melancarkan peredaran darah. Nah, beberapa tanaman yang saya cantumkan di dalam katalog yang telah saya buat itu ada tanaman gandarusa, ada bawang putih, ada seledri, mahkota dewa, dan juga jelatang. Nah, dari kelima tanaman yang saya masukkan ke dalam katalog digital, cara pengolahannya itu berbeda-beda. Ada yang bisa dijadikan sebagai teh, dijadikan sebagai jamu, dijadikan sebagai obat luar atau seperti salep misalnya. Oke, untuk katalog digital yang lebih jelasnya akan saya lampirkan setelah video ini, dan juga video dokumentasi mengenai kuliah pakar 3. Selanjutnya, kesan dan pesan. Kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan KKL secara virtual ini. Untuk kesannya, kegiatan KKL secara virtual ini tidak kalah seru dengan KKL yang diadakan secara langsung. Dari kegiatan KKL virtual ini, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu mengetahui berbagai macam sejarah dari pandemi, kemudian mengetahui berbagai macam faktor penyakit, dan juga mengetahui lebih banyak manfaat dari tanaman obat yang ada di sekitar kita. Untuk pesannya, semoga KKL tahun berikutnya sudah dapat dilaksanakan secara langsung. Jika belum dan mengharuskan diadakan secara virtual, semoga dapat menghadirkan lebih banyak pembicara dengan berbagai macam tema. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.